Tapi ketika setelah kerajaan Saudi berkuasa, maka ada Bapak Ibu sekalian, ya, ajaran yang ketat yang dibawa oleh ulama yang mendampingi Raja Saudi itu yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disebut-sebut orang Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika bi'ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini kembali kita ke majlis ilmu kita yang rutin setiap minggu, setiap hari Jumat, membahas tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis-hadis yang dia sendiri meriwayatkannya sampai kepada Rasulullah SAW dengan sanadnya sendiri, dikumpulkan dalam sebuah buku yang diberinya judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada Jumat yang lalu kita membaca tentang hadis-hadis yang menjelaskan sifat cincin Rasulullah SAW. Ini sudah dua hadis yang kita baca dalam masalah ini, yaitu penjelasan tentang cincin Rasulullah SAW. Tentu yang mengetahui ini adalah ya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pertama, kita sudah baca kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat yang menceritakan tentang cincin Rasulullah ini pertama adalah Anas bin Malik. Kita sudah tahu Anas bin Malik khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama sekali dia menjadi pelayan beliau. Beliau menceritakan, kan sehari-hari dia dengan Rasulullah SAW. Salah satu yang dia ceritakan mengenai cincin Rasulullah SAW. Apa kata beliau menceritakan? Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyiyan. Nah, di sini dua penjelasan. Tapi kita tangkap di sini tentu tiga hal. Dia menceritakan Rasulullah SAW punya cincin. Cincin beliau itu adalah dari perak. Kemudian mata cincinnya, batu cincinnya yaitu dari Habsyah, atau juga disebut batu akik, yang mana batu ini berasal dari negeri Habsyah. Batu akik ini dari dua negeri terkenal, pertama dari Yaman, kedua dari Habasyah. Kalau Yaman yang berbatasan dengan Saudi, Habasyah itu negeri Afrika, ya, berbatasan salah satunya dengan Sudan.
yang dikenal sekarang dengan negara Ethiopia. Jadi dari situlah batu cincinnya. Berarti ada cincin yang dia pakai, kemudian cincin itu tidak hanya melingkar saja begitu, tetapi bulat, tapi ada batunya. Batunya itu dari Habsyah. Jadi Anas menceritakan di dalam riwayat ini 3 hal. Pertama, Rasulullah bercincin. Kedua, Rasulullah cincinnya dari perak. Yang ketiga, bahwa cincin Rasulullah kan ada cincin itu bulat aja kan. Nah, bahwa cincin Rasulullah itu ada batunya. Maka batu cincinnya dari Habasyah. Cuma di sini tidak ada keterangan cincinnya itu dipakainya di mana, dipakainya atau tidak. Mari kita dengarkan lagi hadis berikutnya. Hadis berikutnya kemarin sudah kita baca juga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia menceritakan kepada kita sahabat Rasulullah juga, dikenal dengan Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar ini? Namanya Abdullah. Beliau adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan ini juga dari dari Ibnu Umar juga. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmizi dengan sanadnya. Jadi ada dari Anas, ada dari Abdullah bin Umar. Kemudian hadis Abdullah bin Umar ini di antara ulama hadis lain yang meriwayatkan selain Imam Tirmizi adalah Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Kalau tadi hadis Anas selain Tirmizi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ini adalah Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Yang mana Abdullah bin Umar menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Ini kemarin berhenti kita karena masalah dalam konten muatan hadis ini ada kritikan oleh ulama. Apa itu artinya? Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah cincin. Tadi Rasulullah memakai cincin, Abdullah bin Umar yang mengatakan. Kemudian cincin itu min fiddah, yaitu dari perak. Maka bahasa lain untuk perak itu selain warik adalah fiddah. Tapi dia lebih banyak dipakai kata-kata fiddah. Maka ada zakat emas dan perak. Dalam bahasa Arabnya zakat zahab wa fiddah. Zahab itu emas, fiddah adalah perak. Kemudian jadi Rasulullah memakai sebuah cincin. Cincin itu dari perak. Kemudian apalagi keterangannya fakana yakhtimu bihi. Untuk apa Rasulullah pakai cincin? Apakah untuk gaya-gaya? Untuk berhias? Tidak. Maka di dalam hadis Abdullah bin Umar dijelaskannya fungsi gunanya Rasulullah bercincin itu. Maka cincin Rasulullah itu gunanya oleh dia adalah untuk stempel. Berarti Rasulullah tidak pakai tanda tangan suratnya, tapi pakai stempel cap. Maka cap Rasulullah itu ada pada cincinnya. Ini Bapak Ibu, fakana yakhtimu bihi. Maka kemarin saya sudah jelaskan bahwa bahasa stempel dengan bahasa cincin sama bahasa Arabnya. Maka kalau Bapak tanya apa bahasa Arab cincin, khatam. Apa bahasa Arab stempel? Khatam juga. Berarti ada kolerasi antara keduanya. Kalau dia sama bahasanya. Sama itu kalau dalam korban, umur korban berapa? Itu bahasa Arab. Umur dengan bahasa Arab gigi. Nah, itu sama itu. Banyak gigi, sinnun. Nah, itu dalam bahasa Arab, sinnun. Tanya anak-anak kita yang belajar bahasa Arab. Apa bahasa Arab gigi nak? Sinnun. Itu gigi. Nah, kemudian umur. Apa bahasa Arabnya? Sinnun juga. Jadi sinnun gigi, sinnun umur. Jadi kalau ada orang Arab tanya sama kita, yatim jawabnya. Jadi kan
Sinun yang tahu artinya cuma gigi. Lalu orang Arab bertanya, kam sinuka? Berapa gigimu? Dia bukan tanya gigi, karena sinun juga artinya oh. Maka di situ maksudnya berapa umurmu. Kenapa satu kata ini itu dua makna? Berarti antara gigi dan umur itu punya kolerasi. Karena gigi menunjukkan umur. Orang 2 gigi tinggal lagi. Atau umurnya berapa lagi tinggal? Berbeda kan? Itulah sebabnya hewan-hewan itu umurnya ditentukan oleh giginya. Maka saya selalu ke penitia-penitia korban, karena syarat hewan korban itu umurnya harus cukup. Tak boleh Bapak Ibu sekalian nanti penitia lihat ini gemuk ini, ini pas nih. So gemuk apapun, tapi umurnya belum sampai, tak sah sebagai hewan korban. Sepakat ulama itu. Jadi bukan gemuk pertama dilihat, umurnya sampai belum. Itu problem itu kan untuk penitia. Tidak tahu menahu tentang hewan, pengurus masjid kan. Masjid kan banyak pensiunan kan. Atau menahu tentang hewan itu lah, bagaimana dia mencari hewan korban. Umurnya tinggi 2, umpamanya sapi 2 tahun sempurna, sudah masuk umurnya tahun ketiga. Dan menentukan. Hewan-hewan itu sebagaimana kita ketahui tidak ada pakai akte kelahiran. Penitia pergi kan ada. Mana aktenya Pak? Gimana menentukan umur hewan itu? Maka menentukan umur hewan itu orang-orang ahli. Kalau orang tukang jagal itu kan jual daging, udah tahu dia. Maka kalau mereka mau beli kerbau atau beli sapi, apa dilihatnya dulu? Dia ingin, ini sekian. Itu kalau penitia udah tahu dia. Maka kalau penitia tidak tahu beli hewan, maka harus bawa orang ahli. Maka Payakumbuh, ahli Payakumbuh. Dulu dia menentukan. Bayar nanti, siapa yang bayarnya? Dibayar bayar peserta. Jangan jadikan pula kas masjid bayar mereka. Jadi dosa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya contoh tuh bahwa ada satu kata tapi maknanya digunakan untuk mana-mana yang beda. Tapi kok sama katanya? Berarti punya korelasi. Sekarang kenapa khatam cincin, khatam stempel? Berarti khatam cincin itu awal gunanya, manfaatnya adalah untuk stem. Maka raja-raja dulu pakai cincin. Cincin itu bukan sembarang cincin, tapi untuk stempel surat-surat berharga mereka, dokumen. Di situ tertulis nama raja itu. Itu tuh mau dilukis. Susah menirunya itu. Kan susah, pasti ada bedanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sinilah Abdullah bin Umar menceritakan dalam hadis ini Rasulullah memakai sebuah cincin dari perak, kemudian cincin itu gunanya untuk stempel, wala yalbasuhu. Keterangan ini yang menjadi masalah. Dan Rasulullah tidak memakainya. Berarti cincin itu cuma simpannya saja, tidak dipakainya. Maka kata-kata wala yalbasuhu, dia tidak memakainya, ini dipermasalahkan oleh ulama hadis. Karena di dalam hadis-hadis yang bukan hadisnya itu dipermasalahkan. Karena hadis ini banyak riwayatnya. Dan wala yalbasuhu, tidak memakainya hanya dalam hadis ini. Dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa Rasulullah pakai, kok dalam hadis ini tidak memakainya. Maka dikritik matan. Maka di sini seperti seorang ulama hadis kontemporer namanya Syekh Albani. Dia mengomentari wala yalbasuhu, bahwa Rasulullah tidak memakainya, bahwa komentar dalam hadis ini kata beliau ini syaz. Ini nyeleneh sendiri, tersendiri daripada riwayat-riwayat yang lain. Biasanya kalau dia tersendiri, apalagi hadisnya tidak tingkatan statusnya paling sahih. Ada hadis-hadis yang lebih sahih dari hadis ini,
tetapi keterangan kontensnya berbeda, bertentangan dengan ini. Maka Syekh Albani mengatakan, kalau kita lihat hadis-hadis dalam Sahih, malah dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang cincin Rasulullah SAW, bahwa di dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah pakai. Hadis ini kan kalau secara tingkatan yang meriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Nasai. Kata-kata wala yalbasuhu tidak ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada di dalam 3 riwayat. Maka Syekh Albani mengatakan bahwa hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan itu juga dari Nafi' dan dari Abdullah bin Umar. Di situ apa redaksinya? Ittakhadha khataman min wariqin fakana fi yadihi summa kana fi yadi Abi Bakar. Al-hadis. Apa artinya ini? Bahwa Rasulullah SAW, ini yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau tadi kan Imam Tirmizi itu, bahwa Rasulullah SAW memakai sebuah cincin dari perak, dan cincin itu gunanya untuk stempel dan dia tidak memakainya. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar juga, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin dari perak min warid fakana fi yadihi. Cincin itu ada di tangannya. Berarti di tangannya, masa dipegang-pegangnya? Maksudnya di tangannya itu dipakai. Berarti dia pakai fakana fi yadihi, dan cincin itu dipakainya di tangannya. Setelah wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar di tangannya. Setelah Abu Bakar wafat, dipakai oleh Umar. Kemudian dipakai oleh Utsman. Nanti ada keterangannya. Sampai di Utsman, bagaimana nasib cincin itu. Baik. Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu bahwa Rasulullah memakai cincin itu di tangannya. Berarti berlawanan dengan riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak memakainya. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar juga ada lagi kisah yang lain, atau kisah itu juga di dalam masalah cincin Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah ibnu Umar menceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min zahabin fakana yaj'alu fassahu fi batini kaffihi idza labisahu. Jadi artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah cincin dari emas. Ini ceritanya. Awalnya Rasulullah pernah membuat cincin dari emas, fakana yaj'alu fassahu fi batini kaffihi idza labisahu. Dan beliau apabila memakai cincin emas itu, maka mata cincin itu diletakkannya di sebelah dalam telapak tangannya. Berarti matanya tidak di punggung, tapi diletakkan telapak tangan. Berarti kalau bahasa kita terbalik pakai cincin itu ke bawah matanya. Itu kata Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila dia pakai cincin emas itu, matanya ditaruhnya sebelah bawah, yaitu di telapak tangannya. Fasana'an nas, maka sahabat-sahabat meniru juga apa yang dibuat Rasulullah. Lalu sahabat buat cincin emas pula seperti cincin Rasulullah, dan mereka pakai cincin seperti pakai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat itu cenderung selalu meniru Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mereka tiru? Rasulullah itu hadir untuk menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun fasana'an nas, maka semua orang meniru pula. Jadi mode di zaman itu meniru mode Rasul. Jadi kalau ada mode hidup, berarti Rasulullah buat. Gitu. Nah kalau sekarang mode manusia, mode siapa? Itu jadi masalah.
Maka mode umat Islam ini sampai hari kiamat mode Rasul. Jangan gaya-gaya hidup ditiru-tiru gaya hidup orang. Karena kaget kita di masyarakat Muslim ini timbul aja mode-mode baru dari mana-mana. Berarti orang yang mode mereka diikuti berarti orang-orang kuat biasanya. Yang ikut-ngikut mode orang lain itu orang lemah. Maka Ibnu Khaldun mengatakan al-maghlubu mula'un bittiba'il ghalib. Orang-orang kalah itu selalu meniru-niru orang menang. Nah, kalau kita ini orang yang kuat, orang lain mencontoh kita. Tapi kalau kita contoh-contoh orang, itu berarti kita orang lemah. Maka orang Islam ini alhamdulillah, Islam itu menjadi contoh terus. Jadi krisis-krisis Islam solusi. Baik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika melihat orang-orang memakai emas pula, thumma innahu jalasa 'alal mimbar. Maka satu hari Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Kemudian dari atas mimbar diperlihatkannya kepada seluruh orang, fanaza'ahu, lalu dia cabut cincinnya itu. Maka Rasulullah menjelaskan, kalau dia penolong mayat itu dia cabut cincinnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah cincinnya dia pakai. Fanaza'ahu, lalu dia cabut. Kemudian ketika Rasul mencabut, beliau berkomentar di hadapan sahabat itu, inni kuntu albasu hadzal khatam wa aj'alu fassahu min dakhil farama bihi summa qala wallahi la albasuhu abada fanabadha an-nasu khawatimahu. Apa kata Rasulullah di atas mimbar ketika dia menanggalkan cincinnya? Hai manusia yang hadir, sungguh aku memakai cincin ini. Aku telah memakai cincin ini dan saya menjadikan matanya di telapak tangan saya. Sekarang saya lemparkan, kata Rasulullah, ini saya buang. Kemudian Rasulullah ketika dia membuang, dia katakan, wallahi la albasuhu abada. Demi Allah, saya tak akan memakainya lagi selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dibuang Rasulullah cincinnya itu, kemudian beliau berkomentar, wallahi la albasuhu abada. Maka melihat seperti itu, seluruh sahabat memakai cincin, ikut mereka menanggalkan cincin mereka, lalu membuang. Begitulah kepatuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka dari situ Pak Ibu, maksudnya apa? Ya awalnya cincin emas ini halal bagi laki-laki. Buktinya apa? Rasulullah pernah pakai. Tapi dari atas mimbar, Rasulullah SAW resmi mencabutnya. Kemudian menjelaskan, demi Allah, saya tak akan memakainya lagi selama-lamanya. Maka dari hadis ini, ulama mengambil kesimpulan haram setelah itu bagi laki-laki memakai cincin emas. Bapak Ibu, kalau ada laki-laki memakai cincin emas, bacakan hadis ini kepada beliau. Ini hadis sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari, terdapat di dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan sebenarnya hadis ini dipaparkan bahwa Rasulullah punya cincin, dan cincin itu bukan tidak dipakainya. Awalnya dia cincin emas. Ini keterangan dari Abdullah ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi itu adalah lafaz redaksi dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari secara khusus, begini keterangan Sahih Bukhari dalam hadis diriwayatkannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahabin aw fiddah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, memakai sebuah cincin dari emas atau dari perak. Di sini ada ataunya.
atau dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Kemudian dia jadikan mata cincinnya di sebelah bawah, sama dengan keterangan di atas. Wa naqash fihi, dan cincinnya itu, dari batu cincinnya itu ada lukisan ukiran. Yang mana ukiran itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi dalam mata cincin Rasulullah itu ada ukiran Muhammad Rasulullah, cincinnya. Itulah yang menjadi stempel. Maka kalau dia dikasih tinta, kemudian dicap di atas kertas, tertulislah Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah bukan tanda tangan di stempelnya itu, itulah tulisannya. Tapi stempelnya itu di mana? Di cincinnya. Jadi Muhammad Rasulullah SAW. Fattakhadhan nasu mislahu. Lalu orang-orang juga membuat cincin sebagaimana Rasulullah membuat cincin. Tapi di sini adalah cincin emas atau perak. Falamma ra'ahum qad ittakhazuha rama bihi. Namun ketika Rasulullah melihat mereka mencontoh beliau, yaitu membuat cincin emas, rama bihi, lalu Rasulullah melemparkannya dan membuangnya. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, la albasuhu abada, saya tak akan memakainya lagi selama-lamanya. Summa takhadha khataman min fiddah. Setelah dia buang cincin dari emas itu, lalu Rasulullah menggantinya dan memakai cincin yang terbuat dari perak. Berarti awalnya emas. Setelah itu dibuang Rasulullah, dan Rasulullah bersumpah tak akan memakainya lagi. Dan Rasulullah buang. Lalu Rasulullah memakai cincin yang lain, yaitu cincin dari perak. Fattakhadhan nasu khawatimal fiddah. Maka setelah mereka melihat Rasulullah SAW membuang cincin emas, mereka juga ikut membuang. Kemudian ketika mereka melihat Rasulullah pakai cincin perak, maka sahabat-sahabat Rasulullah juga ikut mereka membuat dan memakai cincin-cincin perak. Ini Bapak Ibu, bagaimana ketatnya para sahabat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah keterangan bahwa Rasulullah SAW pakai cincin itu di tangannya. Qala Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar menjelaskan lagi keterangannya, fala bisal khatama ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Setelah Rasulullah wafat, maka cincin Rasulullah itu dipakai oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, summa Umar, dipakai oleh Umar. Mengingat bahwa Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, beliaulah yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Maka cincin Rasulullah itu dia yang mewarisi. Summa Utsman. Kemudian setelah wafat Umar, siapa yang memakai cincin itu? Utsman bin Affan. Hatta waqa'a min Utsman fi bi'ri Arisin. Sampai cincin Rasulullah itu ketika ada di tangan Utsman, terjatuh ketika Utsman memakainya, terjatuh Bapak Ibu sekalian di sebuah telaga, namanya Telaga Aris. Ini ya, ini Telaga Aris namanya. Jadi telaga ini karena di situ ada terjatuh cincin Rasulullah SAW, maka telaga itu dikenal pula Bapak Ibu dengan namanya Telaga Khatam. Apa namanya? Telaga Khatam. Maka kalau kita nanti membaca tentang Telaga Khatam, berarti yang dimaksud Telaga Khatam itu adalah Telaga Aris ini. Bapak Ibu sekalian,
Kenapa namanya Telaga Aris? Salah satu sebab penamaan Telaga Aris, dulu yang punya telaga itu adalah seorang Yahudi yang bernama Aris. Barangkali telaga itu dibeli oleh umat Islam. Kemudian dikenal setelah telaga itu jatuh di dalamnya cincin Rasulullah, dikenallah telaga itu dengan nama Telaga Khatab. Di mana letaknya Telaga Aris ini kalau Bapak Ibu ke Madinah? Kalau cari-cari tidak dapat Bapak Ibu lagi. Tak dapat. Kenapa? Sudah ketutup. Telaga Aris ini adalah dikenal Bapak Ibu Madinah, dalam sejarah Madinah Rasulullah, kota Madinah. Di kota Madinah ini banyak sekali sejarah, buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ahli. Salah satunya tema yang mereka tulis tentang sejarah Madinah adalah telaga-telaga yang ada di Madinah. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami Telaga Aris ini, di mana letaknya, posisinya, sejak zaman kapan, dan apa kisah-kisah yang terkesan, yang bersejarah tentang Telaga Aris ini, maka cari buku sejarah yang judulnya Telaga-telaga di Madinah, khusus tentang telaga. Nah, kalau sejarah Madinah secara umum tentu kan mencakup semuanya, tidak fokus dia. Tapi kalau kita ingin lebih luas, maka cari nanti tema sejarahnya telaga-telaga telaga-telaga ada di Madinah. Kalau ada bahasan ataupun penulisan sejarah khusus tentang Bi'ri Aris, itu lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Menarik Bapak Ibu, karena ini adalah telaga yang sering Rasulullah SAW minum dari airnya. Dan Rasulullah sering duduk-duduk di pinggir telaga itu dengan sahabat. Maka salah satu Bapak Ibu kisah yang menarik dari telaga ini, Rasulullah SAW pernah duduk-duduk dengan sahabat di mulut telaga ini, dari santai. Tapi Rasulullah di situ memberikan kabar gembira kepada beberapa sahabat yang mereka adalah ahli surga. Kan ada kan 10 sahabat yang dijamin ataupun yang dikabarkan gembira Rasulullah, mereka adalah ahli surga, yang dikenal dengan asyarah mubasysyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang mereka diberitakan oleh Rasulullah mereka adalah ahli surga. Siapa di antaranya? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya 10 mereka. Dan itu salah satunya hadis itu disebut Rasulullah di mana? Ketika berada di duduk di sekitar Telaga Aris itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu telaga di Madinah yang sering Rasulullah meminum airnya. Dan telaga ini disebut dengan Telaga Khatam. Disebut dia Telaga Khatam karena telaga ini terjatuh ke dalamnya cincin Rasulullah dari tangan Khalifah Utsman bin Affan. Jatuhnya cincin Rasulullah SAW dari tangan Utsman bin Affan ke dalam telaga ini, itu terdapat sejarahnya dari dalam hadis Sahih Bukhari. Maka Sahih Bukhari itu banyak sumber sejarah juga. Jadi sejarah-sejarah banyak di dalam itu. Jadi bukan hukum-hukum saja, termasuklah salah satu sejarah. Salah satunya umpamanya apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berasal dari Abu Musa al-Ash'ari. Ada sahabat namanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala bi'ri arisin wa tawassata qaffaha wa kashafa an saqaihi
wa dallahuma fil bi'ri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dia di Telaga Aris. Kemudian dia duduk itu sampai mengunjurkan kakinya ke dalam, berarti dia duduk di mulut telaga itu sambil kakinya menjuntai ke bawah, sehingga kelihatan dua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa menceritakan? Abu Musa al-Asy'ari. Wa huwal makanul ladzi fihi basyara Rasul Abu Bakar wa Umar wa Utsman bil jannah. Yang mana telaga ini adalah tempat yang mana di situ Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman adalah ahli surga. Itu Abu Musa al-Asy'ari menceritakan. Wa yunsabu bi'ri Aris ila rajulin minal yahud ismuhu Aris. Kemudian dinisbatkan telaga Aris ini kepada seorang laki-laki Yahudi namanya Aris. Di mana letaknya? Letaknya, ini letak daripada telaga ini sebagaimana ceritakan Asy'ari, yaitu di sebelah barat Masjid Quba. Di sebelah barat Masjid Quba. Berarti apa? Bapak Ibu sekalian, Bi'ri Aris ini terletak di lokasi Masjid Quba, yang mana Bapak Ibu sekalian sudah dihilangkan sudah ditutup. Jadi katanya dulu dari awal adanya telaga ini dan ada masjid, lebih kurang jaraknya dari masjid itu sekitar 8 atau 10 meter. Berarti kan dekat dengan Masjid Quba. Tetapi Bapak Ibu, terjadilah dari pergantian ataupun berlalunya masa, terjadi perluasan Masjid Quba. Maka Masjid Quba sekarang tu luas sekali. Kalau dulu tu kecil sekali. Maka kalau 8 meter atau 10 meter maka masuklah sekarang telaga Aris itu ke dalam lokasi masjid. Berarti Bapak Ibu sekalian, telaga itu sudah tertutup oleh perluasan bangunan Masjid Quba. Apalagi di zaman Raja Fahd, besar sekali masjid itu. Tidak tentu lagi itu panjangnya ke belakang. Maka dipastikan bahwa telaga itu sudah tertutup. Sebenarnya kan kita kepengen juga sebenarnya kan, lebih saja yang ditutup lah, karena itu sejarah. Ya kalau di Saudi kan begitu. Barangkali Bapak Ibu sebelum kerajaan Saudi dulu berkuasa, barangkali telaga itu masih ada dijaga. Tapi ketika setelah kerajaan Saudi berkuasa, maka ada Bapak Ibu sekalian ya ajaran yang ketat yang dibawa oleh ulama yang mendampingi Raja Saudi itu, yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disebut-sebut orang Wahab. Jadi beliau itu Bapak Ibu, dia ketat dalam masalah syirik, bid'ah, khurafat. Beliau itu bahkan ya berpisahnya Saudi itu dari kerajaan Utsman, kan pisah dia itu. Dulu itu Madinah, Mekah itu di bawah kekuasaan Utsmani. Tapi kerajaan Saudi itu bisa berpisah. Itu salah satu alasannya gitu. Alasannya kenapa? Karena kerajaan Utsmani sudah penuh dengan bid'ah, sudah penuh dengan khurafat, penyembah macam-macam lah. Ya Allah alam, kan itu kan adalah sejarah. Sehingga Bapak Ibu, moto mereka itu, maka akidah, tidak, kalau dulu kan Utsmani itu akidahnya macam-macam lah. Ada yang Asy'ari, ada yang Maturidi, mazhab fikih juga macam-macam di bawah kerajaan Utsmani itu. Ada yang Syafi'i, tapi
kerajaan Utsmani itu secara khusus kalau mazhab fikihnya Hanafi. Sampai sekarang Turki itu mazhabnya Hanafi, tapi dia tidak menghalang wilayah-wilayah lain memakai mazhab-mazhab sendiri. Lalu Bapak Ibu sekalian, Saudi sendiri, maka Saudi ketika dia berdiri sebagai negara tersendiri, maka untuk akidah, dia ambil akidah yang mereka sebut dengan akidah alil hadis. Itulah sampai sekarang. Kemudian untuk mazhab fikih mereka ambil Hambali. Jadi mereka bukan Asy'ari mazhab akidahnya seperti kita Indonesia. Bukan pula Maturidi seperti yang ada di Pakistan, Turki, India, Afghanistan. Itu Maturidi itu rata-rata. Kalau Asy'ari rata-rata, tapi lebih banyak umat Islam di belahan dunia ini sampai hari ini akidah mereka Asy'ari. Dari timur sampai barat kemana-mana Asy'ari. Lalu fikihnya Hambali. Maka salah satu stressingnya dalam masalah akidah ini memberantas syirik, kemudian menumpas bid'ah, khurafat. Maka apa-apa saja yang membawa kepada hal-hal syirik itu mereka tutup. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mazhab Hambali secara fikih, secara usul fikih, mereka salah satu mazhab yang banyak memakai namanya Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah atau ilmu usul fikih itu. Sadduz Zari'ah itu kalau ada sesuatu membawa kepada sesuatu yang haram, maka ditutupnya sesuatu. Maka diantaranya apa? Ya seperti mengabadikan sejarah-sejarah Rasulullah. Itu apa salahnya? Kan tak ada larangan. Dan tak ada pula perintah Rasulullah tutup, kan tak ada. Cuman kenapa ditutup-tutup mereka? Masalahnya kalau dibiarkan, itu nanti akan membawa kepada perbuatan-perbuatan syirik, itu khurafat. Maka saya pernah, mungkin Bapak Ibu ceritakan juga perlakuan-perlakuan semuanya jemaah kita kalau datang ke Madinah, Mekah. Waktu dilihat dia cari mana tempat-tempat Rasulullah. Kadang-kadang Bapak Ibu dicium-cium. Kemudian karena yang lebih parah lagi kalau sholat sujud di situ. Saya sendiri pernah melihat dengan mata sendiri. Kan di Mekah, sekitar Mekah itu ada pustaka namanya. Dan itu dikatakan bahwa itu adalah tempat lahirnya Rasulullah. Itulah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Maka itu dari Masjid Haram itu tidak jauh. Jadi saya lihat hari itu jemaah Indonesia keliling laki-laki perempuan pustaka, gedung pustaka itu. Pada sholat mereka mengarah ke pustaka itu sholatnya. Ka'bah dibelahkan. Sujud ke tempat itu. Jadi ada benarnya juga. Bapak Ibu sekalian, karena susah menjaga orang-orang awam datang, kadang-kadang tidak mengerti, terus ada, terus sholat memang membelakangi, menghadap pula ke situ. Itu nggak tahu lah, kalau tidak lah, ya tapi ada pula ulama kata, kalau untunglah kerajaan Saudi itu yang menjaga dua masjid itu, kalau tidak mungkin apa yang terjadi khurafat macam-macam terjadi nanti. Sekarang saja diusap-usap di macam-macam. Kalau kita lihat orang ziarah kan, cium, kemudian berdoa. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kadang-kadang menjadi polemik juga. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi dalam Saudi termasuk yang paling ketat di dalam. Jadi sebenarnya kalau diabadikan kan lebih bagus juga kan. Supaya kita tahu saja, kena enak itu. Maka kita sekarang cerita tentang Bir Aris. Letaknya tidak jauh dari masjid Quba. Per meter cuma. Sekarang sudah masuk dalam perluasan. Ya apa salahnya perluasan itu? Ada. Tapi
yang namanya telaga tetap dilestarikan. Kan itu kepengen kita, dan itu kepengen ulama-ulama dunia itu sebenarnya. Jangan dihapuskan. Cuman Saudi melakukan penghapusan itu karena takut terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama dari sikap orang-orang awam secara khusus yang tidak terkontrol. Seperti tadi itu, sholat kepada pustaka, membelakangi Ka'bah. Tadi apa ya, perbuatan apa lagi? Lagi kalau ada hal-hal yang lain, sujud pula kuburan, macam-macam. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah sejarah sedikit Bi'ru Aris ini di zaman dan ini sekitar beliau sekitar Bi'r ini dulunya Bapak Ibu sekalian ya pemukiman orang-orang Ansor. Baik, kita lanjutkan sedikit masuk waktu Isya ya. Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa awalnya Rasulullah memakai cincin emas. Kemudian beliau buang, tanggalkan dan beliau buang, dan beliau tidak memakainya lagi. Kemudian beliau memakai cincin dari perak. Jadi hadis-hadis Sahih Bukhari ini menjelaskan sebenarnya maksud hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah memakai cincin perak, kemudian dia jadikan sebagai stempel, wala yalbasuhu, dan tidak dia pakai. Maksudnya yang dia tidak pakai adalah cincin emas, bukan cincin perak. Itulah di keterangan hadis ini supaya dia tidak bertentangan. Maka yang dimaksud tidak memakai, yang tidak dipakainya itu cincin emasnya. Tapi kalau cincin perak, beliau pakai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dan itu supaya hadis itu tidak bertentangan. Karena di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin perak. Maka Imam Nawawi memberikan bab, dibuatnya judul bab dalam hadis ini, bab tarhu khatam min zahab. Bab hadis-hadis yang menjelaskan kita harus wajib membuang dan menanggalkan tidak memakai cincin emas. Itu dalam Sahih Muslim, ada bab tersendiri. Kalau kita ingin menjelaskan hadis-hadis kepada orang, apa hadis-hadis mengharamkan cincin emas, lihat Sahih Bukhari ada Sahih Muslim ada. Maka dari sini nyatalah bahwa cincin yang dibuang Rasulullah yang tidak dia pakai adalah cincin emas. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hadis dari Abdullah bin Umar. Semua yang tadi kita baca dari Sahih Bukhari. Sekarang hadis berikutnya, ini hadis dari Anas bin Malik. Balik lagi kepada Anas bin Malik. Yang mana hadis ini juga ada sedikit penjelasan. Kenapa berulang-ulang? Karena ada masalah di situ. Kalau dari awal hadis pertama, Rasulullah SAW memakai cincin, dan cincin itu terbuat dari perak. Kemudian mata cincin itu dari Habasyah. Sekarang lain lagi, hadis Anas bin Malik, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, kana khatamun Nabi SAW min fiddah, fasawwu minhu. Ini bahwa Rasulullah SAW memakai cincin daripada perak. Kemudian permatanya, mata cincin itu juga dari perak katanya. Minhu. Tadi kalau katanya dari Habasyah. Kalau ini minhu, dari perak. Ini gimana pula di sini? Jadi apa Ibu ya? Kadang-kadang baca satu-satu hadis itu tidak gampang. Ada orang sekarang balik kepada hadis, balik sunnah. Jadi baca begini, sesat menyesatkan ulama saja kan Bapak Ibu sekalian. Apa mengerahkan siang malam gimana ini memahami hadis ini?
atau semuanya, maka tidak bisa. Baca satu hadis langsung paham itu disampaikan, itu dipatuakan, kacau nanti. Coba gimana cara mempertemukan itu? Tadi Anas mengatakan, sahih juga, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa apa? Rasulullah memakai cincin perak. Kemudian ada batunya, ada matanya. Matanya itu dari wa kana habasyian. Di sini enggak. Rasulullah, Anas juga menceritakan, dan terdapat juga dalam Sahih Bukhari, hadis sahih semuanya, bahwa Rasulullah memakai cincin perak, matanya dari perak juga. Gimana kita memahaminya? Agak pusing itu. Pusing, tinggalkan tadi. Ulama itulah kerjanya menjelaskan kepada kita. Maka rujuk ulama, baca penjelasan ulama. Maka hadis tidak bisa baca matan, baca terjemah, itu diapakan rusak nanti. Inilah sekarang ada aliran-aliran seperti ini, berbahaya Bapak Ibu. Sehingga berpatwa-patwa aneh-aneh, patwa nyeleneh-nyeleneh, membingungkan orang itu ngaku-ngaku pula Astagfirullah. Mana begini? Nah, coba ulama-ulama besar berusaha bagaimana menjelaskan hadis ini. Karena dalam zahirnya bertentangan. Coba kita lihat. Maka fasahu minhu artinya apa? Bahwa mata cincin itu ya dari perak juga. Tadi dari batu katanya, dari Habsyah. Sekarang pula dari mana yang benar ini? Kalau orang salah-salah apa? Ini hadis ini kontradiktif. Bisa menjadi kritikan bagi orang. Maka apa? Untuk menenangkan kita, balik ke baca sarah-sarahnya dulu. Apa kata ulama ini? Akan rujukan kita. Maka ulama itu bukan berarti kita meninggalkan sunnah. Jangan kamu punya ulama, kalau langsung kembali kepada Astagfirullah. Kita itu malah justru kalau kita ingin balik kepada sunnah, balik ke ulama. Karena mereka lah yang paling mengerti tentang. Maka orang yang langsung kepada sunnah itu sesat nanti. Apalagi dia bukan ulama. Bahasa Arabnya baru, bahasa Arab apa baru? Tingkat adliah. Wah. Ini yang merisaukan sekarang Bapak Ibu sekalian. Timbul aliran-aliran langsung balik ke Quran. Ini merusak agama, membelakangi ulama. Hati-hati ya, mungkin ini kacau agama. Bapak Ibu sekalian, maka coba kita dengarkan apa kata ulama-ulama. Salah satunya Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Apa kata beliau dalam menemukan hadis yang seperti kontradiktif ini? Apa kata Imam Al-Munawi? Apa kata Ibnu Battal? Apa kata Imam Nawawi? Ke situ kita merujuk supaya paham. Jangan langsung saja. Tidak mengerti kan? Karena baca satu hadis pun hafal dia, awal suku sunnah katanya. Coba apa kata Imam Al-Munawi? Maksudnya fasuhu min ba'dihi la annahu munfasilun anhu mujawirul lahu famin tab'idiyya wad-dhamir lil khatam. Jadi dia bilang bahwa maksudnya matanya itu min ba'dihi. Maksudnya dari sebagian jenis cincin. Berarti matanya itu tidak seluruhnya batu, tapi ada juga matanya bagian dari perak. Maka min itu tab'idiyah. Min itu artinya apa? Menunjukkan sebab, tidak seluruh. Berarti tidak bertentangan. Batunya memang batu Habasyah, tapi sebagian matanya itu memang ada peraknya yang tidak terpisah. Itu maksud dalam hadis itu. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, wala yu'ariduhu ma akhrajahu Muslim wa ashabus sunan an Anas. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dan juga Imam Tirmizi ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ulama-ulama yang menyusun kitab sunan dari Anas, yang mana mereka mengatakan bahwa cincin Nabi itu terbuat dari perak
kemudian matanya batu dari Habsyah. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena ini ada beberapa kemungkinan tafsiran. Nah, salah satunya apa? Ayyuhmal ala ta'addud. Bahwa apa? Ditafsirkan hadis ini bahwa matanya itu bukan satu. Berarti ada mata cincin Rasulullah itu sebagian perak, sebagian batu. Itu tafsiran. Seperti mana kata Imam Al-Munawi tadi. Oleh karena itu Habasyi karena hajaran, berarti ada batu dari negeri Habasyah. Atau bisa saja bahwa matanya itu perak, tapi Habasyah itu bukan makna batu, tapi warnanya warna batu warnanya saja, bukan batunya, bisa saja. Atau dia itu adalah batu akik yang didatangkan dari negeri Habasyah. Ini salah satu tafsir. Tafsir yang lain bisa saja bahwa matanya itu dari perak, kemudian perak itu dinisbatkan kepada negeri Habasyah. Jadi bukan batu dia. Kenapa? Sesuai dengan sifatnya. Mungkin sifatnya apa namanya itu, bentuknya atau olahannya, atau ukirannya, ukiran model Habasyah, tapi dia dari perak. Jadi matunya perak sendiri, tapi terukir Muhammadun Rasulullah. Berarti bukan di atas batu dia, langsung di atas perak itu sendiri. Tapi kenapa ada Habasyahnya? Habasyah itu bukan makna batu, tapi makna warna atau makna ukiran model Habasyah. Ibnu Battal mengatakan bahwa di dalam riwayat-riwayat ini tidak ada pertentangan. Malah dia membuat lagi penafsiran apa? Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena barangkali Rasulullah punya dua cincin. Yang satu, kedua-duanya dari perak. Cincin yang satu itu matanya perak langsung. Yang satu matanya batu. Itu apa salahnya katanya? Yang satu menceritakan cincin Rasulullah yang matanya adalah perak. Yang satu menceritakan bahwa cincin Rasulullah yang matanya batu Habasyah, maka tidak bertentangan. Inilah Bapak Ibu sekalian bagaimana ulama mempertemukan sehingga jelas riwayat itu sehingga tidak terpikir. Dan ini contoh Bapak Ibu. Banyak seperti itu. Maka ulama Bapak Ibu sekalian ada menulis nama buku Mushkil Hadis. Hadis-hadis yang muskil. Bagaimana menyelesaikannya. Itu sudah banyak ditulis oleh ulama supaya kita bisa menjawab. Jangan-jangan nanti ada orang menyangka ini kontradik. Bapak Ibu sekalian, terakhir Imam Nawawi mengatakan ijma ulama. Ijma ulama mengatakan boleh laki-laki memakai cincin perak. Kemudian sebagian ulama mengatakan hukum memakai cincin perak makruh. Makruh kalau seandainya yang memakainya itu bukan penguasa. Jadi dia sunnahnya cuma untuk penguasa karena kepentingan untuk menjadi stempel. Tapi kalau orang biasa kalau nak jadi stempel gaya-gaya itu cumanya. Semakin ulama mengatakan makruh. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kata Imam Nawawi, tapi orang yang memakruhkan ini, ulama memakruhkan ini pendapatnya nyeleneh katanya. Ini pendapat yang lemah. Tapi semua ulama sepakat mengatakan boleh. InsyaAllah kita akan jelaskan nanti apa hukum daripada memakai Bapak Ibu sekalian cincin perak ini. Apakah khusus untuk penguasa atau boleh untuk semua kita. InsyaAllah kita akan sambung pada Jumat akan datang di berikutnya. Kita cukupkan sampai situ. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.